Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Soleh-soleha yang semoga Allah rahmati kita semua. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Insyaallah bi khair ya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dan senantiasa menguatkan hati kita untuk terus belajar ilmu sehingga kita bisa mendapatkan banyak faedah dari hal tersebut. Soleh-soleha yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar akhlak dengan materi yaitu petunjuk Nabi dalam berpakaian. Untuk itu, sebelum memulai pembelajaran, Ustadz ingatkan, ya, soleh-soleha, tidak ada bedanya belajar di rumah maupun di sekolah, offline maupun online, tetap harus menggunakan adab-adab sebelum belajar, ya. Adab yang pertama ialah niat. Hendaknya seorang thalabul ilmi, seorang pembelajar, seorang murid itu meniatkan belajarnya hanya untuk mengharapkan ridho Allahu Ta'ala. Yang kedua, hendaknya ia juga meniatkan dalam hatinya ketika belajar ialah untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Bisa jadi ada ilmu baru yang ia dapatkan ketika belajar dan harus ada ilmu baru. Kemudian adab yang kedua, persiapan diri. Salah satunya yang pertama ialah bersuci terlebih dahulu, berwudu, ya. Yang kedua, berpakaian rapi. Jangan sampai ketika belajar kita masih pakai baju bola atau masih pakai baju tidur. Nah, diganti bajunya ya, pakai baju rapi. Kalau ada seragam, silakan pakai seragam. Seakan-akan benar-benar kita siap untuk belajar. Yang ketiga, duduk soleh. Ya, duduk rapi, memperhatikan, bukan leyeh-leyeh tiduran. Ya, diusahakan untuk duduk biar fokus, biar gak ngantuk. Yang keempat, siap mendengarkan. Adab yang ketiga ialah berdoa. Nah, mari soleh-soleha kita mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Kita membaca doa sebelum belajar ya. Kita baca bersama-sama. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Sudah kita baca ya doa sebelum belajar. Semoga dengan ini Allah memberkahi pembelajaran kita kali ini. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama. Nah, ya, judulnya ialah petunjuk Nabi dalam berpakaian. Kita perhatikan ya, soleh-soleha.
Jangan sampai ada ilmu yang terlewat. Bisa jadi nanti ketika pembelajaran kali ini ada materi yang tidak ada di buku. Nah, untuk itu Ustadz minta siapkan buku tulis dan pulpennya dan catat ilmu-ilmu yang penting yang tidak ada di buku itu. Kalaupun ada, boleh juga dirapikan di buku tulis, ya, diringkas. Yang terakhir, ciri khas yang terakhir ialah tidak isbal. Nah, ini soleh-soleha. Pertama ialah sebagaimana hadis yang disampaikan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ya. Kemudian yang kedua ialah hadis yang selanjutnya tentang kebersihan. Rasulullah SAW bersabda, At-tahuru syatrul iman. Rasulullah SAW bersabda, kebersihan atau bersuci itu adalah separuh keimanan. Ya, ini ya adik-adik, hadis-hadis yang menguatkan tentang bahwasanya Rasulullah itu menyukai pakaian yang indah dan juga bersih. Dalilnya ini, ya, beliau melakukannya atas perintah Allah. Rasulullah itu mencintai kebersihan. Pakaian yang beliau kenakan ialah pakaian yang indah lagi bersih. Beliau juga memerintahkan sahabatnya untuk menjaga kebersihan pakaian. Nah, inilah gambaran dari apa yang sering dikenakan Rasulullah SAW. Ia berusaha untuk memakai pakaian yang bersih, lagi indah. Bukan berarti Rasulullah senantiasa memakai pakaian indah selalu. Ada dalam beberapa riwayat hadis menyebutkan bahwasanya tatkala Rasulullah bersafar, ya, ia memakai pakaian yang setelah ia selesai dari safarnya terlihat dari bekas safar tersebut beliau pakaiannya sangat lusuh. Ya, karena kita ketahui bahwasanya tatkala orang bersafar, ya orang melakukan perjalanan jauh, sehingga pada saat itu juga akan nampak bekas dari safarnya itu, akan terlihat nampak dari bekas perjalanannya, ya. Pakaiannya orang yang lusuh, orang yang juga capek kelihatan. Jadi tidak mesti dalam setiap keadaan Rasulullah pakainya bersih terus, tidak. Akan tetapi sering Rasulullah berusaha untuk memakai pakaian yang bersih dalam keadaan-keadaan yang bisa ia lakukan, ya. Mungkin ketika hendak sholat, beliau memakai pakaian terbaik yang beliau miliki. Ya, ketika sholat Jumat, beliau juga memerintahkan umatnya untuk memakai pakaian yang terbaik, ya, untuk pada hari itu, pada hari Jumat itu. Kemudian penjelasan tentang pakaian yang indah. Nah, pakaian yang indah ini cirinya seperti apa sih? Apakah pakaian indah itu mesti yang mahal? Nah, ini ya, jangan salah konsep ya, sore-soreha. Pakaian yang indah itu nggak mesti mahal, nggak harus yang berharga 500 ribuan, nggak harus seperti outfit yang mahal-mahal itu, tidak. Pakaian yang indah itu ialah pakaian yang rapi dan baik, ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ketika sholat, ya, kita pakai baju koko yang bagus, atau pakai seragam sekolah tatkala kita pulang sekolah. Kita pakai karena itu pakaian yang rapi yang kita miliki pada saat itu. Nah, maka pakaian yang indah maksudnya ialah seorang muslim harus berpenampilan yang baik dan rapi. Maka baik dan rapi ini itu sudah bisa disebut sebagai pakaian yang indah. Tidak harus pakaian yang baru, tidak harus pakaian yang mahal,
Tidak, tapi yang baik dan rapi. Nah, yang seperti yang Ustaz sampaikan tadi sebelumnya, bahwasanya tatkala hari Jumat pun Rasulullah memerintahkan kita memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Nah, bagi laki-laki mungkin bisa memakai jubah ataupun koko dengan sarung. Yang penting rapi, yang penting anggapan kita itu pakaian yang paling baik yang kita miliki, ya. Ya kalaupun punyanya baju biasa, qadarullah punyanya cuma itu, ya sudah, itu pakainya rapi yang ia miliki, ya. Jadi nggak harus beli yang mahal-mahal, nggak harus baru. Baik, kita lanjutkan ke ciri khas pakaian Rasulullah selanjutnya. Maksudnya ialah pakaian yang mudah digunakan sesuai dengan keadaan kita. Ya, ini ya, harus paham ya. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau senantiasa tawadhu dalam berpakaian, ya, senantiasa bersikap rendah hati, tidak berlebihan dalam berpakaian. Beliau memakai pakaian yang mudah. Terkadang beliau memakai pakaian yang berbahan tebal atau yang terbuat dari kapas, wool, dan bahan-bahan lainnya. Nah, dalam seperti yang kita ketahui bahwasanya adat dari bangsa Arab tatkala Rasulullah SAW hidup di sana dulu, tatkala itu ya kondisinya di padang pasir, panas, tandus, tidak banyak pohon-pohon untuk berteduh. Jadi pakaian yang digunakan ialah pakaian yang sesuai dengan keadaan tersebut. Tidak mungkin Rasulullah akan memakai jaket yang tebal, jaket parasut ya mungkin. Kalau kita yang sekarang di Indonesia ini atau di negara yang lainnya, kita memakai pakaian yang digunakan untuk tempat yang dingin, pakai jaket yang tebal itu yang biasa buat orang mendaki gunung. Nah, nggak mungkin dipakai pada saat Rasulullah masih hidup, karena keadaannya tidak menyesuaikan, tidak pas, ya, akan panas nanti. Maka Rasulullah seringkali disebutkan dalam riwayat memakai gamis, memakai jubah, memakai imamah, penutup kepala, karena pada saat itu kondisinya pun seperti itu, ya, menyesuaikan. Adapun kita yang hidup di Indonesia ini, tatkala kita hidup di tempat kita lihat adat istiadatnya tempat kita itu, pakaian yang rapi itu seperti apa. Misalkan di Jawa, kalau sholat di masjid, ketika seseorang memakai jubah dianggap bagus, ya kita memakai jubah, kita boleh pakai jubah. Ataupun yang lain, tatkala kita di tempat itu, tatkala seorang ke masjid pakaiannya itu koko dan sarung dianggap rapi, ya kita pakai itu saja, ya, kita pakai pakaiannya itu. Jangan sampai yang anggapannya orang itu buruk, misalkan kita memakai pakaian yang menyerupai seorang preman, ya, pakai celana jeans yang bolong-bolong, pakai baju yang kelihatan ketiaknya. Nah, anggapan orang kan buruk seperti ini. Maka jangan sampai kita mengikuti hal tersebut, ya. Jangan sampai kita memperlihatkan ke orang lain kita pakai pakaian yang mereka anggap itu buruk anggapannya, stigmanya, ya. Jangan sampai seperti itu. Kita memakai pakaian yang sesuai dengan keadaan kita, yang rapi seperti apa, yang bagus seperti apa, ya. Dan tolak ukurnya juga pakaiannya rapi ialah yang tidak menyelisihi syariat itu, ya. Kalau syariat menganggapnya syariat atau agama menganggap pakaian yang kita pakai itu bagus, ya sudah kita pakai. Dan disesuaikan dengan juga dengan keadaan di tempat kita masing-masing, ya. Soleh-soleha. Nanti kalau ada penjelasan yang kurang dipahami, boleh ditanyakan japri lewat Ustadz, ya, silahkan. Mungkin ada penjelasan dari Ustadz yang kurang mengena atau kurang begitu jelas untuk adik-adik semuanya. Oke, ini ya pakaian yang mudah, yaitu pakaian yang sesuai dengan keadaan kita, yang mudah digunakan, ya. Kita lanjut ke ciri khas pakaian Rasulullah.
makna isbal itu tadi, yaitu pakaian yang dipakai atau celana atau sarung yang dijulurkan ke bawah melewati mata kaki. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ke Ustadz ya, hal-hal yang mengenai isbal ini atau yang tadi yang belum bisa dipahami. Nah, ke materi selanjutnya yaitu larangan seputar pakaian. Insya Allah kita akan sebutkan beberapanya saja ya. Yang pertama ialah dilarang memakai pakaian yang menyerupai lawan jenis dan orang-orang kafir. Faham ya ini ya secara jelas, bahwasanya nggak boleh bagi seorang wanita, bagi solihah, memakai pakaian yang menyerupai laki-laki. Ya, begitu juga sebaliknya, tidak boleh bagi seorang laki-laki itu memakai pakaian yang menyerupai wanita. Contohnya saja ya banyak kita ketahui ya zaman sekarang, naudzubillah, ketika kita melihat orang-orang yang berusaha entah bercanda atau serius, mereka memakai pakaian yang digunakan untuk perempuan. Padahal ia seorang laki-laki normal, maka hal ini termasuk sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah dan Allah. Sesuatu yang dibenci oleh syariat, oleh agama. Maka jangan sampai kita meniru mereka, meskipun kita hanya untuk bercanda ataupun ingin membuat orang lain tertawa, jangan sampai seperti itu ya. Kita jauhi hal-hal tersebut. Kalau laki-laki, memakai pakaian yang sesuai dengan laki-laki. Perempuan pun juga sama, memakai pakaian yang dikhususkan untuk perempuan. Kemudian selanjutnya, janganlah menyerupai orang-orang kafir. Nah ini ya, soleh-solihah, mungkin memang hal ini terdapat perbedaan ya di antara para ulama ya. Tatkala zaman sekarang memang sudah banyak sekali pakaian-pakaian yang sudah berkembang, dari celana, baju. Mungkin yang dimaksudkan di sini ialah untuk pakaian yang mereka dipakai orang-orang kafir itu. Contohnya saja ya, orang-orang kafir itu orang-orang yang bukan muslim, non-muslim itu, orang umat Kristiani, mereka memakai pakaian yang ada ciri khususnya. Misalkan ya, orang-orang Kristen memakai kalung salib. Mereka mungkin beranggapan orang Kristen itu hal tersebut sebagai ibadah bagi mereka dan juga sebagai fashion. Ada yang seperti itu juga, sebagai gaya-gaya buat mereka. Maka tatkala kita ketahui hal tersebut merupakan ciri khasnya orang Kristen itu, maka jangan sampai kita menirunya. Ya. Karena Rasulullah SAW pun melarang kita untuk menyerupai orang-orang kafir. Kemudian selanjutnya, dilarang memakai pakaian syuhrah, pakaian ketenaran. Apa maksudnya? Ya secara ringkas Ustaz jelaskan, yaitu pakaian syuhrah ialah pakaian yang kita pakai yang menyelisihi atau berbeda dengan pakaian orang-orang yang ada di sekitar kita. Contoh misalkan di suatu desa itu orang-orang seringkali memakai pakaian biasa, atau ketika sholat orang-orang tersebut kalau sholat memakai pakaian yang rapi, yaitu berupa sarung ataupun baju koko ya. Nah, tatkala kita sendirian memakai jubah, memakai gamis yang panjang itu, orang-orang melihat kita, semua mata tertuju pada kita. Wah, maka ini yang disebut pakaian ketenaran. Bisa jadi nanti kita akan merasa ujub ya, merasa bangga dengan diri kita sendiri. Bisa jadi pula orang-orang yang melihat kita nanti bakal membenci kita. Maka banyak dari saran dari para ulama, yaitu ketika berpakaian menyesuaikan dengan adat atau tempat di sekitar kita. Tatkala orang-orang tersebut memakai koko dan sarung sudah dianggap rapi, dan tatkala kita juga mempunyai baju koko dan sarung tersebut, maka kita pakai itu saja ya.
Ditakutkan kalau kita memakai jubah sendirian, nantinya orang-orang bakal menyelisih kita, bakal menganggap kita berbeda, ya. Terus nanti tumbuh kebanggaan dalam diri kita, merasa ujub, merasa bangga akan diri sendiri. Jangan ya. Akan tetapi misalkan kita memakai pakaian jubah yang berbeda dengan orang-orang di sekitar kita, tapi tidak ada reaksi sama sekali, orang-orang biasa saja, dan kita pun juga tidak merasa bangga sama sekali, maka ini dibolehkan, ya. Intinya pakaian syuhra itu pakaian yang membuat kita merasa seakan-akan kita itu berbeda dari orang lain, ya. Kita bangga akan tersebut, ataupun orang lain merasa benci dengan diri kita karena kita berbeda. Kemudian selanjutnya ialah larangan yang ketiga, memakai pakaian yang mengantarkan kepada kesombongan. Nah, ini ya. Tatkala kita memakai pakaian yang mana mungkin kita akan sombong karena pakaian yang kita pakai, ya, kita merasa beda tadi. Atau yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, pakaian yang isbal, ya, yang tadi celana yang isbal yang menutupi mata kaki, bisa jadi orang tersebut melakukannya karena ia merasa sombong. Maka kita jauhi hal tersebut, ya. Kita jauhi pakaian-pakaian yang membuat kita akan merasa sombong akan hal tersebut. Thayyib, soleh-solehah yang dimuliakan Allah. Mungkin ini ya materi yang bisa disampaikan. Silahkan dicatat sebisanya, ya. Sehingga faedahnya pun masih bisa kalian rasakan nanti. Ketika murojaah kalian gak bingung nyari di mana, kalian tulis, ya, soleh-solehah. Fa insyaallah tugasnya ini ialah hanya menghafalkan 2 hadis tentang motivasi untuk mencintai kebersihan dan keindahan. Dan diusahakan ketika menghafal nanti disetorkan pada pengampu atau pengajar mata pelajaran fikih masing-masing. Maaf, saya ulangi. Ketika setelah menghafal, diusahakan untuk menyetorkan langsung kepada pengampu mata pelajaran akhlak di kelasnya masing-masing. Yang kelas 4 Madinah sama Ustadz Adid, dan yang kelas 4 Andalusia bisa sama saya. Begitu ya, soleh-solehah. Hadisnya ialah yang tadi, innallaha jamilun yuhibbul jamal, beserta artinya ini yang pendek, ya, insyaallah. Kemudian hadis yang kedua ialah at-tahuru syatrul iman. Kita coba baca sebentar, ya. Innallaha jamilun. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Yuhibbul jamal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua, at-tahuru syatrul iman. At-tahuru syatrul iman. Rasulullah SAW bersabda, kebersihan atau bersuci adalah separuh keimanan. Hadis riwayat Muslim. Begitu ya, soleh-solehah. Diusahakan untuk dibaca dulu berkali-kali. Fa insyaallah nanti sudah hafal. Kalau sudah hafal, silakan disetorkan langsung, ya. Thayyib. Alhamdulillah, materi kali ini telah selesai, ya, soleh-solehah. Dan sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kali ini, kita baca dulu doa sesudah belajar. Mari kita baca doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal wal harami wa adabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'
ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم فكهنا في الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.